Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi dengan mengambil tema ya. Apakah dia akan mengajakku menikah ya? Sekali lagi, apakah dia akan mengajakku menikah? Oke, inti-intinya apakah dia akan menikahi diri kalian ya guys ya. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya, berarti ya, kalian masih belum berjodoh ya dengan readingan saya ya. Jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. So, jadi segala macam readingan saya tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu lah ya guys ya. Oke, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi kalian boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian cocokkan ya dengan situasi kalian dengan atau kalian sesuaikan ya dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya, diperbolehkan. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga boleh ya. Dan genderless itu adalah unisex. Yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, dan boleh juga anak-anak, siapapun diri kalian. Oke. Nah, di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 ya. Silakan pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Oke. Sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian tersebut. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung ya, biarkan video ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Saya rasa kalian telah memilih ya guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama, Dear Heavenly God and Universe, please give us the things for viewers who pick and choose that number. One. Apakah dia akan mengajakku menikah? Apakah dia akan mengajakku menikah? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Improving health ya. Improving health. Sebuah perubahan kesehatan ya. Oke. Saya akan lihat ya. Meningkatkan kesehatan ya. Dari kartu meningkatkan kesehatan di sini ya, saya lihat ini ada seorang wanita yang memegang sebuah cawan ya, yang sangat bersinar sekali. Lihat kan guys kan, ada kemungkinan ya, ini orang bisa mengajak kalian menikah, tapi mungkin
mungkin saja belum saatnya masih belum tiba ya. Dan improving health itu atau meningkatkan kesehatan itu ya, bisa jadi orang ini ingin mengumpulkan dana atau mengumpulkan modal terlebih dahulu. Oke, tapi niat untuk mengajak diri kalian itu mungkin saja sudah ada ya, hanya belum direalisasikan, hanya belum ya dijadikan kenyataan. Oke. Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who P and choose that number. 1. Improving health. Oke. Apakah dia akan mengajakku menikah? Apakah dia akan mengajakku menikah? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Improving Health. Five of Swords. Sepertinya benar ya yang saya katakan ini ya guys ya. Oke. Five of Swords ini adalah zodiak Gemini. Strength. Five of Swords dengan strength ya. Ini sepertinya sudah menjawab dengan sangat jelas ya zodiak Leo ya. The Emperor. Oke. The Emperor ini adalah zodiak Aries. Kemudian The Lovers. Zodiak Gemini. Oke. Two of Pentacles. Zodiak Capricorn. Benar ya yang saya katakan ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who P and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Improving Health ini? Heart chakra ya, chakra hati atau chakra jantung ya, perasaan ya. Oke, the frequency of heart chakra ya, the green flower of life ya, support our capacity to love deeply and unconditionally ya. It's healing properties ya, it's healing properties ya. Kalau udah berbicara soal masalah properti ya, properties harmonis in the mind and the body ya. Berarti sudah benar ya yang saya katakan di sini ya. Kendala atau masalah modal ya yang menjadi masalah di sini. Oke. Kalau ditanya ya, apakah orang ini akan mengajak diri kalian menikah? Iya, ya. Dia akan mengajak diri kalian menikah ya guys ya. Hanya saja sesuatu yang ingin dia tingkatkan terlebih dahulu di dalam kehidupan dia. Alias ada sesuatu yang ingin dia stabilkan terlebih dahulu di dalam kehidupan dia ya. Yang ingin dia stabilkan itu tidak lain adalah Two of Pentacles ya. Masih banyak hal lain yang mesti dia perhatikan. Terlebih-lebih ini adalah masalah finansial atau masalah keuangan. Oke. Ada Five of Swords ya. Sepertinya kalian berdealing dengan orang yang mungkin agak grogi, agak minder ya. Oke. Di depan kalian ya. Orang ini berusaha ya, ingin menunjukkan dirinya seperfeksionis mungkin yang saya lihat ya, tanpa ada celah, tanpa ada kekurangan. Maksudnya ya, supaya dia diterima oleh diri kalian. Dan niatnya ini sangat kuat untuk ya, strength ya. Niatnya ini ibaratnya sudah terfokus ya, kepada diri kalian. Dia ingin mengajak kalian menikah ya. Ada niat ya. Hanya saja dia merasa ya, dari kehidupannya itu ya, dia itu masih belum beres ya. Masih belum beres atau ya masih ada sesuatu yang masih belum dia selesaikan di dalam kehidupan dia. Oke, seperti perihal masalah keuangan.
orang ini mau mencari uang terlebih dahulu. Tapi dia tidak berani menceritakan kepada kalian karena di sini ada rasa malu ya. Takut kalian kan mengolok-ngolok dia, menertawakan dia, atau ngeledekin dia, atau pandang sebelah mata ya kepada dia ya. Jadi ibaratnya dia ingin mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu ya. Selain orangnya ya agak tidak pedean, tidak berani mengungkapkan hal itu kepada kalian, juga dia memiliki ego dan gengsi yang sangat kuat juga saya lihat. Ya kan, ego dan gengsi dia ini ya membuat dia itu ya mesti seperti tampil seperfeksionis mungkin ya di hadapan kalian. Tanpa ada celah sedikit pun, tanpa ada kekurangan. Dia ingin ya kalian jangan sampai mengkomplain diri dia. Karena apa? Di sini ada kartu The Lovers ya. Dia menginginkan yang terbaik untuk diri kalian. Dia tidak ingin sampai kalian merasa kecewa ya kepada diri dia. Oke guys, jadi bisa dimengerti ya, ini bukan untuk mantan ya, tapi untuk orang baru yang sedang menjalani hubungan ya dengan diri kalian. Oke, tampak sangat jelas ya, Two of Pentacles ya. Orang ini sedang memiliki masalah keuangan, sedang juggling ya di dalam masalah keuangan ya. Tapi jugglingnya itu ya, karena mungkin dia ego, dia gengsi, karena dia tipe-tipe orangnya perfeksionis ya. Kalian berdealing dengan orang yang perfeksionis kan. Jadi dia tidak berani ya kan mengutarakannya ya kepada kalian. Oke? Takut ya, entah kalian itu menertawakan dia atau kayak gimana ya. Makanya dia mau jaga baik-baik wibawa dia, ya kan, citra dia. Oke, ada kartu di Emperor ya, supaya dia tampak ya berwibawa di hadapan kalian. Oke, tanpa ada celah sedikit pun, tanpa ada kelemahan sedikit pun ya. Kalau bagi saya sih ini sah-sah aja sih ya kan guys kan. Kalau dia berpikiran seperti itu kan, berarti dia masih mempertimbangkan bagaimana di posisi kalian sih guys ya. Kalau yang saya lihat seperti ini ya. Strength ini alias ya kekuatan ya, fokus ya. Fokus, kekuatan, dan berusaha untuk bersabar dulu ya. Dia maunya ya kalian bersabar dulu ya, dan jalani hubungan ya. Hubungan asmara ini dengan diri dia sembari kalian menunggu dia untuk sukses terlebih dahulu. Oke, karena dia sekarang sedang memiliki perihal atau masalah keuangan yang mesti dia perhatikan. Uang mesti dia kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu, ya kan, supaya dia bisa datang kepada kalian dengan tanpa ada celah, dengan penuh wibawa ya di Emperor ya, supaya tidak dihina oleh kalian kek, atau dihina oleh orang tua kalian kek. Oke, karena apa ya? Memang dia tidak ingin kalian kecewa disebabkan The Lovers ya. Beberapa orang berdealing dengan koneksi soulmate ya, atau jodoh di sini ya. Dia mempertimbangkan kalian karena dia mencintai kalian. Dia tidak ingin kalian kecewa. Dan apapun yang menjadi masalah dia ya, maksudnya biarkan dia yang talangin ya. Biarkan dia yang tanggung sendiri. Kalian tidak usah tahu apa-apa, biarpun dia tidak menceritakannya ya kepada kalian ya. Kalian juga tidak perlu tahu apa-apa juga tentang diri dia. Pokoknya maunya dia itu ya. Kalian tunggu aja, just wait ya. Tunggu saja ya, tinggal terima beres saja lah kalian inilah ya. Yang penting kalian mesti kasih dia waktu. Nah, intinya kayak gitu ya, bersabar ya di sini ya. Dia mau kalian bersabar dulu ya. Oke, kemudian saran dan pesan di sini ya, ada kartu heart chakra ya, cakra jantung ya. The frequency of heart chakra ya, frekuensi dari cakra jantung ya, the green flower of life ya, bunga kehidupan ya, support our capacity ya to love deeply and unconditionally ya. Bagi diri kalian, saya merasakan ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini kan, mungkin sudah sempat agak ya kayak gimana ya, curiga ya kepada orang tersebut ya. Curiga kayak, atau ya merasa resah ya menunggu orang ini melamar kalian, mengajak kalian menikah ya. Kalian sudah merasa agak resah, tapi dari cakra jantung ini disuruh kalian seimbangkan hati dan perasaan kalian guys ya.
Oke, seimbangkan hati dan perasaan kalian. Alangkah baiknya kalian mencintai seseorang lebih mendalam dan lebih tanpa syarat, lebih tanpa banyak menuntut apa-apa dari orang tersebut. Maksudnya di sini ya, supaya orang ini lebih berani mengutarakan bagaimana keadaannya kepada kalian. Satu ya, supaya membuat orang ini ya bisa lebih memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk mengajak kalian menikah ya. Atau kalau dia sedang punya masalah ya, supaya dia itu lebih berani mengungkapkannya kepada diri kalian. Jadi alangkah baiknya cobalah ya, maksudnya di sini ya, cintailah seseorang ini dengan tanpa syarat ya, dengan lebih mendalam. It's healing properties harmonis ya. Dan kalian juga disuruh ya, sembuhkan ya, alias ya, bantu dia di dalam mencari modal juga ya. Setelah kalian bisa membantu dia mencari modal dari kedua belah pihak itu ya disatukan ya. Setelah disatukan kan, maka pernikahan ini bisa ya segera dilaksanakan ya. Dan maksud dari Heart Chakra ini ya, kalau kalian mencintai orang ini secara tulus, jangan biarkan dia berjuang sendiri aja. Nah, ngerti kan guys kan? Jangan biarkan orang yang kalian dilingkan ini ya berjuang sendiri saja ya. Alangkah baiknya ya, kalian disuruh untuk ikutan berjuang juga, untuk ikut mencari nafkah, untuk ikutan mencari duit juga. Kemudian hasil perjuangan kalian itu ya, kalian satukan ya dengan orang yang kalian dilingkan ini, supaya tercipta ya satu frekuensi yang sinkron ya antara diri kalian. Oke. Memang orang ini ya ingin kalian menerima beres saja ya, dengan datang memberikan apapun kepada kalian, dan kalian disuruh duduk diam saja, tinggal terima beres saja, ya kan? Tapi kalau kalian biarkan orang ini berjuang sendirian saja ya, berarti ya keberadaan cinta kita ini kan ibaratnya ya sudah diragukan juga, ya kan? Maunya kita diperjuangkan kan, tapi kita tidak mau ikut berjuang. Nah itu kan namanya bukan perasaan cinta juga. Jadi kalian disuruh ya sama-sama berjuang lah ya. Kalau orang ini mau berjuang dalam masalah modal ataupun materi terhadap diri kalian hanya untuk mengajak kalian menikah ya, kalian juga mesti membantu dia ikut merealisasikan pernikahan ini dengan cara sama-sama mencari modal, sama-sama mencari nafkah guys ya. Oke, jangan kalian duduk diam saja ya, tinggal terima enak-enak saja, jangan kayak gitu. Karena ini sangat penting sekali ya, buka hati kalian ya, perdalam cinta kalian. Kalau cinta kita kepada seseorang itu ya, semakin tulus kita mencintai seseorang itu kan semakin tanpa ada syarat ya. Kalian disuruh untuk mengerti ya, udah disuruh untuk mengerti, disuruh untuk ya ikutan membantu orang ini juga ya. Karena ini ya sudah tampak jelas orang ini memiliki niat ya untuk mengajak kalian menikah, hanya saja situasi dan keuangan masih belum mendukung. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian guys ya, yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih spesifik, lebih mendetail ke energi kalian sendiri, saran saya ya, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 2. Apakah dia akan mengajakku menikah? Oke. Apakah dia akan mengajakku menikah? A year from now ya. A year from now. Bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dari sekarang. Oke. Saya akan lihat dulu ya, a year from now. Oke, setahun dari sekarang ya. Kalau ditanya ya, ini nampak jelas ya, setahun dari sekarang di sini ya. Berarti untuk saat ini
dia masih ya belum ada kepikiran untuk menikah dengan diri kalian ya. Oke, bagi kalian yang mungkin menjalin hubungan dengan orang yang kalian dilingkan itu ya, mungkin dia masih belum ada niatan atau kepikiran untuk menikah, tapi bisa jadi setahun kemudian atau tahun depan ya, ada kemungkinan ya, dia bisa kepikiran akan hal tersebut ya. Oke, mungkin ya kalian barusan saja berkenalan ya, atau barusan saja jadian dengan orang tersebut, atau masih dalam proses PDKT dengan orang yang kalian dealingkan ini ya. Makanya untuk menikah itu ibaratnya ya sebuah hal yang masih terlalu dini ya bagi diri dia. Oke? Saya akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number. Two. Apakah dia akan mengajakku menikah? Apakah dia akan mengajakku menikah? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Year from Now. Oke. King of Wands. Leo. High Priestess. Oke. Cancer. Three of Coins. Saya udah ngerti sekarang. Ini adalah zodiak Capricorn. Nine of Coins, zodiak Virgo. Two of Cups. Oke, ini adalah zodiak Cancer. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu A Year from Now? Oke. Alchemy ya. Alchemy ini adalah manifestasi ya. Oke. Kebijaksanaan ya. The frequency of alchemy activated our magical ability and remembrance of the magic that we all hold inside ya. Each one of us has the potential to access the ancient knowledge that allowed the true alchemist to perform the miracles of transmutation. Nah, ibaratnya ya di sini mengatakan ya gimana ke depannya hubungan ini sama-sama masih belum tahu. Jadi ibaratnya ya masih terlalu dini lah ya, atau masih terlalu ya cepat ya untuk mengajak kalian menikah, saya lihat ya. Oke, kalian masih butuh untuk saling mengenal satu sama lain ya. Karena di sini ada kartu High Priestess ya. Dia menganggap ya orang yang kalian dilingkan ini ya, satu sisi ya dia menganggap kalian itu ya masih belum begitu bisa terbuka dengan diri dia ya. Memang dia mencintai kalian sekarang, King of Wands ya. Dia ingin berkomitmen secara serius dengan setia lagi ya. Soal masalah kesetiaan dari orang ini, oke, sip ya. Oke. Hanya saja mungkin beberapa orang yang memilih dek kelompok yang kedua ini ya, mungkin barusan kenalan ya dengan orang ini, bahkan barusan PDKT ya, atau barusan jadian dengan orang yang kalian dilingkan ini.
Jadi masih ada rasa tertutup ya, the high priestess ya. Masih ada rasa tertutup, ada rasa malu-malu. Ya kan, cinta itu memang sudah ada, sudah bersemi, tapi rasa malu itu ibaratnya masih ada ya guys ya. Masih belum kayak gimana ya, masih belum bisa merasa secure ya, merasa nyaman satu sama lain untuk bebas mengekspresikan diri sendiri. Oke. The High Priestess ya, orang ini juga menganggap kalian ya masih terlalu ya tertutup kepada diri dia, dan kalian juga ya menganggap orang ini masih terlalu ya tertutup ya kepada kalian, tidak bisa semua masalah dia ceritakan kepada diri kalian. Ada kartu Three of Coins ya. Three of Coins atau Three of Pentacles ini adalah orang ketiga ya. Orang ketiga ini bukan masalah third party relationship atau kayak gimana ya. Tapi orang ketiga dari Three of Coins ya, saya selalu menggambarkan dari pihak keluarga, dari pihak orang tua. Jadi maksudnya ya, orang ini ya masih perlu ya berusaha untuk mengenali kalian terlebih dahulu, mengenali pribadi kalian terlebih dahulu ya. Masih perlu meyakinkan dirinya kalau kalianlah orang yang benar-benar tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Udah itu, orang ini juga perlu memberitahukan kepada orang tuanya, perlu untuk mendapatkan izin dan restu dari pihak keluarga. Sedangkan ya, bagi kalian yang masih barusan PDKT ya di sini ya, mungkin saja orang tua dari orang yang kalian dealingkan ini ya masih belum tahu kalau anaknya berpacaran dengan diri kalian. Kalau kalian sudah lama berpacaran ya, maka The High Priestess ini ya, kalian masih kurang bisa begitu terbuka lagi. Ya kan? Dan ada kemungkinan, biarpun orang tuanya sudah tahu, ada kemungkinan orang tuanya masih belum memberikan restu ya terhadap hubungan kalian. Karena apa ya? Dari segi atau sisi kemapanan ya, Nine of Coins ya. Dari sisi kemapanan finansial orang ini juga, ya kan? Satu sisi ya, orang ini tertutup kepada kalian, ya kan, masih belum bisa begitu terbuka kepada kalian. Begitu juga dengan halnya diri kalian tersebut ya, masih belum bisa begitu terbuka pada orang yang kalian dealingkan ini ya. Sama-sama masih belum bisa merasa nyaman ya untuk bebas mengekspresikan perasaan masing-masing. Oke? Itu pertama ya. Yang kedua, Nine of Coins ya, dari orang yang kalian dealingkan ini ya, juga kehidupannya masih tanggung-tanggung ya, sorry to say ya guys ya, saya agak belak-belakan dikit ya, agak ceplas-ceplos dikit kan, masih ya keuangannya itu kan masih belum mapan ya, atau masih belum menjadi orang yang sukses, oke? Tapi ada kemungkinan ya, a year from now, setahun dari sekarang ya, kedepannya ya, setelah readingan saya ini ya, setahun ke depan ya, ada kemungkinan ada peningkatan ya di dalam kemapanan hidup orang tersebut, atau ada peningkatan finansial di dalam kehidupan orang yang kalian dealingkan ini. Kalau memang itu benar-benar terjadi ya pada orang yang kalian dealingkan ini, maka di sini ada kartu Two of Cups ya. Saya lihat di sini akan ada heart to heart conversation ya. Pembahasan dari hati ke hati, tapi ini masih belum cepat guys ya. A year from now, setahun dari sekarang ya. Coba kalian ya lihat ya, readingan ini dibuatkan di bulan Juni ya. Coba lihat di bulan Juni tahun depan atau di bulan Juli ya, tahun 2022 ya. Oke? Ada kemungkinan saat itu ya, kalau misalnya ya hubungan kalian ini masih bisa bertahan ya, masih saling setia satu sama lain, ada kemungkinan ya penghasilan atau ya finansial orang ini akan berubah menjadi agak sukses ya dibandingkan hari ini. Oke? Dan di saat itu pula ya, saya lihat Two of Cups. Orang ini ada kemungkinan bisa ya mengajak kalian menikah ya. Tapi sebelum mengajak kalian menikah ya, orang ini butuh heart to heart conversation terlebih dahulu. Berbicara dari hati ke hati, berbincang ya, atau mendiskusikan dari hati ke hati. Satu ya. Yang kedua ya, orang ini juga perlu untuk memberitahu pihak keluarga dia ya. Pihak keluarga dia atau pihak orang tua dia ya kan, memperkenalkan kalian kepada pihak orang tua dia. Lihat bagaimana penilaian pihak keluarga dia juga. Oke. Dan Three of Coins ini adalah ya
usaha-usaha yang kreatif ya. Tapi orang ini, kalau kalian memilih dek kelompok yang kedua ya, orang ini memiliki niat dan usaha untuk memanifestasikan juga saya lihat. Untuk supaya bagaimana caranya ke depannya dia bisa menjadi pasangan hidup kalian dan bisa melamar ya, bisa mengajak kalian menikah. Saya lihat ada keinginan dia, separuh sisi ada keinginan dia kayak gitu juga, ada harapan dia saya lihat. Oke. Ada impian dia juga. Tapi ya, di mata dan pikiran dia, ini masih terlalu cepat, masih terlalu dini untuk saat ini. Apalagi keuangan dia ini masih belum mendukung, ya. Udah keuangan tidak mendukung kan? Antara interaksi antara orang yang kalian dilingkan itu dengan kalian, ya, dua-duanya masih belum bisa sama-sama saling terbuka, ya. Sama-sama saling terbuka satu sama lain, atau ya masih saling jaim, ya, satu sama lain. Jadi impossible kalau keadaan saat ini ya bisa membuat sepasang orang menikah ya. Butuh interaksi yang lebih mendalam, saling buka-bukaan dulu ya. Maksudnya ya saling buka-bukaan itu dalam masalah yang positif ya guys ya. Saling sharing, saling curhat ya, mengetahui masalah masing-masing tanpa ada menyimpan rahasia, oke? Ini yang paling penting terlebih dahulu. Jadi, maksudnya alkemi ya. Ada kemungkinan ya, niat kalian ingin dinikahin orang tersebut ya. Ini bisa kesampaian juga saya lihat. Tapi semuanya, saran dan pesan ini ya, alkemi ini kan manifestasi kan, tergantung kembali pada manifestasi dari diri kalian guys. Oke? Kayak gimana cara kalian menghadapi orang ini? Ya kan? Kayak gimana ya cara kalian berinteraksi dengan orang yang kalian dilingkan ini dari hari ke hari ya, dengan cara ya semakin terbuka, dengan cara semakin nyaman saling menerima satu sama lain. Makanya alkemi ini disuruh kalian manifestasikan lah impian kalian. Kalau misalnya ya kalian memiliki ya sebuah impian seperti ini juga untuk dinikahi oleh orang yang kalian dilingkan ini ya, kalian disuruh ya cobalah hold inside ya. Tahan dulu ya, tahan dulu, bersabarlah dulu ya. Dan kalian disuruh untuk berpikiran yang dewasa dulu, yang berpikiran yang bijaksana dulu. Oke? Dan di sini ya, true alchemist ya, manifestasi yang sesungguhnya itu mesti kalian lakukan terlebih dahulu. Dengan cara ya, saling berinteraksi satu sama lain, jalin PDKT yang lebih intim lagi ya, jalin PDKT yang lebih dekat lagi tanpa ada memendam rahasia-rahasiaan. Kalau orang ini ya masih terlalu jaim kepada kalian ya, ya kalian kalau bisa ya kalian jangan terlalu jaim lah ya kepada orang yang kalian dilingkan ini, supaya bisa men-trigger dia agar jangan ikut-ikutan jaim seperti diri kalian. Kalian juga dituntut ya, jangan menunggu orang ini memanifestasikan pernikahan ini semata ya, alias ya kalian juga mesti ikut sama-sama memanifestasikannya ya. Kedua belah pihak ya mesti sama-sama ikutan memanifestasikan pernikahan ini. Jangan menunggu salah seorang saja yang bertindak saja, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya kalian lakukan saja personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose the number 3. Apakah dia akan menikahiku? Apakah dia akan menikahiku? Bagi yang memilih deck kelompok ketiga. Meditation brings answer ya. Meditasi akan membawakan jawaban-jawaban di sini ya. Oke.
Saya merasakan ya, dari kartu Meditation Brings the Answer ya, orang ini yang sedang berdealing dengan kalian mungkin telah lama menjalin hubungan dengan kalian, tapi sampai saat ini masih belum memberi satu kepastian atau satu kejelasan untuk diri kalian. Mau dibawa kemana hubungan ini, ya kan? Mungkin beberapa orang dari diri kalian, mungkin hubungan pacarannya sudah bertahun-tahun ya, tapi sampai saat ini ya, orang ini masih belum ya kunjung-kunjung mengajak kalian untuk menikah. Atau ya, ibaratnya hubungan ini masih gantung-gantung ya, oke? Makanya meditation brings answer ya. Bermeditasi ya, untuk meningkatkan naluri kita atau meningkatkan cakra mata ketiga spiritual kita ya, untuk mencari tahu jawaban-jawabannya, oke? Untuk apakah dia bisa menikahi diri kalian, ini masih belum tahu ya. Dari meditation brings answer ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Saya lihat, kita lihat ya, explore-nya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Three. Apakah dia akan menikahiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Meditation Brings Answers. Oke. Sorry ya guys, batuk. Kartu pertama di sini Five of Wands. Ya. Zodiak Leo. Kemudian ada Five of Pentacles. Oke. Zodiak Taurus. Kemudian ada kartu The Sun. Zodiak Leo. Two of Wands. Zodiak Aries. Queen of Wands. Jadi Aries lagi. Oke, saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Meditation Brings Answer, ya? Throat chakra, ya, cakra tenggorokan, ya, the frequency of the throat chakra, the blue flower of life, ya, support our self-expression and our sense of peace and balance. Oke. Ada kemungkinan orang ini masih belum memiliki niat ya. Untuk yang deck kelompok ketiga ya, orang ini ya tidak memiliki niat untuk menikahi kalian. Saya lihat ya. Karena beberapa orang dari diri kalian, saya melihat ya, kalian berdealing dengan orang yang sangat childish ya. Orang yang mungkin ya agak egois ya, mementingkan dirinya sendiri. Oke. Mungkin ya karena masalah pernikahan ini ya, membuat kalian ini sudah sering berantem ya, atau sudah sering bertengkar ya. Five of Wands ya. Orang ini ya sering juga ya karena keegoisannya ya, karena ya rasa kayak gimana ya, childishnya itu kan, gengsinya, keegoisannya kan, tingkahnya yang kekanak-kanakan itu kan, sudah sering banget ya membuat ulah ya dengan kalian. Oke, sehingga tercipta atau terjadi berantem ya dengan diri kalian. Oke. Five of Pentacles ya. Bahkan saya melihat yang memilih deck kelompok yang ketiga ini, kalian sangat sering ya diabaikan atau dicampakkan oleh orang yang kalian dealingkan ini. Sampai kalian merasa kesepian, tidak mendapatkan perhatian, ya kan? Orang ini ya
hanya tahu ya. Oke, orang ini ya, saat bersama dengan diri kalian, saya jelaskan lagi ya. Selama ini ya, sering berantem. Jadi ada kemungkinan meditation brings the answer ya, karena seringnya berantem ini ya, membuat orang ini masih belum ada niatan ya untuk menikahi kalian. Tapi satu sisi ya, karena orang yang satu ini ya, masih belum kunjung-kunjung ya mengajak kalian menikah, meskipun ya hubungan kalian ini sudah lama sekali ya kan. Beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini kan hubungan sudah lama ya. Orang ini kerap kali ya bertindak atau berbuat sesuka hatinya, memperlakukan kalian sesuka hatinya. Saat dia merasa ya senang ya, maka dia bisa bersandar dengan kalian, mencari kalian. Tapi kalau dia merasa tidak seret ya, dia meninggalkan kalian atau mencampakkan kalian, saya lihat. Alias ya, kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya, kadang-kadang merasa kesepian, tidak mendapatkan ya perhatian dan kehangatan dari orang yang kalian dealingkan ini. Dan ada kartu The Sun ya, orang ini kerap kali ya mencari kebahagiaan diri dia sendiri sekarang. Oke? Mencari kebahagiaan dia sendiri dengan cara ya have fun lah, cari sesuatu yang happy-happy lah di luaran sana lah. Apalagi di saat sedang berantem dengan kalian kan. Tahu-taunya ya pelariannya itu ya lari kan di luaran sana kan. Mencari sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, kayak mabuk-mabukkan kayak ya kan, bergaul dengan orang kayak pergaulan bebas kayak, oke? Karena memang orang yang satu ini ya mungkin saja ya, kalaupun dia sudah berusia ya, tapi tingkahnya, perilakunya, pribadinya itu kayak anak-anak sekarang. Ini yang saya rasakan. Dan orang ini Two of Wands ya, orang ini tergolong seorang yang lelet ya di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan untuk mengambil sebuah keputusan untuk bisa menikahi kalian ataupun tidak ya, itu adalah sesuatu yang berat ya, sesuatu yang berat banget ya. Dari kartu Two of Wands ini ya, ada indikasi ya, selain diri kalian, dia juga berdealing dengan orang lain lagi guys ya. Selain diri kalian, dia masih ada ya berhubungan dengan orang lain, alias kalian sedang berada di dalam cinta segitiga, saya lihat. Jadi wajar ya, meditation brings answer ya. Disuruh bermeditasi untuk menemukan pencerahan, untuk menemukan jawaban-jawaban dari ilahi. Oke, apa yang mesti kalian lakukan? Oke, dan Queen of Wands, orang ini ya, yang kalian dealingkan ya, di dalam hatinya ya, dia lebih seperti ya memprioritaskan sebuah kemerdekaan, memprioritaskan sebuah kebebasan. Orang ini masih belum siap untuk terikat dengan diri kalian. Queen of Wands ya, orang ini bahkan ya kerap kali ya jual tampang ya di depan publik ya, atau ya jual tampang itu kan ibaratnya ya cakap kasar ya guys ya. Maksudnya ya menebar pesona di hadapan orang-orang, saya lihat. Jadi wajar ya, Two of Wands ya, orang ini banyak disukain oleh orang, dan dia tidak berdealing dengan kalian saja, saya lihat. Dia masih ada berdealing dengan orang lain. Karena memang ya sifat childishnya itu ya seperti menuntun dia ya mencari kebahagiaan dan kesenangan bagi diri dia seorang diri saja. Ini orang ya, jujur aja ya guys ya, ini orang, saya bisa merasakan ini orang agak sombong ya. Udah agak sombong, agak angkuh lagi kan. Udah itu terhadap kalian dia agak jual mahal. Tapi kalian entah kenapa selalu ya kayak bucin gitu ya, sampai mencintai orang tersebut ya. Oke. Saya lihat kalau ditanya ya apakah dia akan mengajak kalian menikah, ini jawabannya sudah pasti no ya. Pasti no. Karena dia masih bingung. Untuk membuat keputusan menikah dengan diri kalian ya, itu masih terlalu berat ya bagi diri dia. Karena dia masih ingin bebas, seperti seekor burung yang terbang bebas ya, terbang lepas, masih belum ingin terikat dengan siapapun. Masih ingin di luaran sana ya menebar pesona supaya banyak orang yang suka ya kepada diri dia ini ya. Oke. Jadi ibaratnya ya, kalian ya seperti seolah-olah ya, you just waste your time ya. Kalian hanya menyia-nyiakan waktu kalian semata di sini ya.
Orang ini berbuat sesuka hati, childish ya. Apa yang menurut dia itu senang. Biarpun senangnya itu mesti mengorbankan kalian, mesti mengabaikan kalian, ya. Dia akan melakukannya juga. Ini orang tidak memiliki daya empati ya. Tidak tahu bagaimana perasaan orang lain sekarang. Bagaimana di posisi kalian, orang ini tidak bisa merasakannya. Tapi kalian yang sudah merasakannya ya, dicampakkan oleh orang yang satu ini kan. Saya lihat ini orang bakalan dapat karma loh, ini loh, Five of Pentacles ya. Ini karmanya ya. Kalau uangnya tidak habis ditipu oleh orang bangkrut ya. Ini orang ya, takutnya Five of Pentacles ini kan sakit kan. Ada kemungkinan orang ini bisa terkena penyakit. Karena apa? Pergaulan bebas dia sekarang. Queen of Pentacles ya, pergaulan bebas dia, berbuat sesuka hati untuk kesenangan dia sendiri. Dan tidak tertutup kemungkinan orang ini yang masih ada berdealing dengan orang lain selain diri kalian. Mungkin kalian cewek ya, yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya, cowok kalian itu ya, entah kalian tahu atau tidak ya, diam-diam ya, suka bermain perempuan lain di luar sana, kayak ONS, kayak one night stand, kayak booking orang kayak kan. Nanti ya, saat kalian tanya kan, kenapa tidak mencari kalian ya, kenapa dia menutup ya, call dari diri kalian, chattingan kalian tidak dia balas kan. Ya, saat itu terjadilah berantem dengan diri kalian. Saat dia sedang kesusahan, sedang ada masalah, kalian saja yang barusan dia cari. Saat dia senang ya, dia tidak memikirkan kalian sekarang. Two of Wands ya, orang ini juga ya, dua tongkat, masih ada dealing dengan orang lain ya. Oke, selain diri kalian. Karena di dalam dirinya, pribadinya itu ya, dia itu menganggap dirinya itu bebas ya, penuh dengan pesona, kayak kegantengan kayak atau kecantikan, kayak saya patut ya untuk menikmati ya kebebasan saya terlebih dahulu. Saya masih belum siap untuk kayak gimana ya, masih belum siap untuk menikah atau terikat dengan seseorang. Hidup saya masih penuh dengan kebebasan yang ingin saya cari di luar sana ya. Takutnya orang ini bisa terjerat pergaulan bebas ya. Seperti, sorry to say ya, maaf cakap ya, seks bebas, oke? Kalau sampai itu beneran terjadi ya kepada diri dia, ada hukum karma di sini ya, Five of Pentacles ya. Orang ini takutnya bisa terkena penyakit loh, ya kayak penyakit, sorry to say ya, siplis kayak, raja singa kayak. Oke, hati-hati ya kalian ini ya, oke? Yang memilih dek kelompok yang ketiga ini. Makanya, meditation brings the answer ya, bermeditasi ya, mendekatkan diri kepada ilahi untuk menemukan jawaban. Supaya membuat kalian tahu bagaimana membuat keputusan yang bijaksana. Bagaimana ya, membuat kalian ya, bisa menemukan pintu atau kesempatan untuk pergi dari orang yang satu ini sekarang. Oke? Dan ada throat chakra ya, chakra tenggorokan ya, komunikasi ya, the frequency of throat chakra ya, the blue flower of life ya, support our self expression and our sense of peace and balance. Kalian disuruh ya untuk mencari kedamaian hidup kalian sendiri saja sekarang. Jangan bergantung lagi pada orang yang satu ini. Dan throat chakra atau chakra tenggorokan menyuruh kalian speak the truth ya. Katakan yang sesungguhnya. Kalau kalian sudah tidak tahan lagi. Kalau memang kalian kadang-kadang, saya rasa kalian ini sudah makan hati ya dengan orang yang satu ini ya guys ya. Kalau memang itu benar-benar terjadi pada diri kalian ya, throat chakra, saran pesan untuk diri kalian, katakan dengan lantang, jangan ada ketakutan lagi ya. Dengan jangan ada sungkan-sungkan, jangan ada keseganan lagi di dalam diri kalian. Katakan sesungguhnya, saya tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi kayak gini. Masa depan saya masih panjang, saya ingin mencari orang lain saja. Lebih baik hubungan kita ini break sampai di sini. Bagusan ya kalian yang memutuskan orang ini daripada orang ini kelak nantinya, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya yang memutuskan diri kalian. Kalian akan jauh lebih sakit hati lagi sekarang. Lebih baik ya, kalau kalian yang memutuskan orang yang satu ini, hati kalian tidak begitu sakit lagi. Kalian masih terkesan ya, memiliki harga diri lagi kan guys kan. Tapi ya, kalau suatu saat nanti kalian masih mempertahankan, berharap orang ini berubah ya. Tapi suatu saat nanti ya, tiba-tiba orang ini kan, kalian sudah tidak tahan ribut dengan orang ini yang memutuskan kalian, mengghosting kalian secara tiba-tiba ya. Kalian yang sakitnya enggak ketolongan guys ya. Oke?
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin dari saat ini ya, kalian katakanlah yang sejujurnya. Putus aja. Jangan pertahankan hubungan kayak gini lagi. Oke? Nanti kalian apa yang dia perbuat di sana, contohnya ya, dia kena karma berupa penyakit kan. Tahu-taunya kan penyakitnya ditularin kepada kalian kan. Nah, kan repot juga kan kalian ini kan, guys kan. Lebih baik kalian mencari lah ya kebebasan kalian sendiri. Oke? Karena di sini ya, our sense of peace and balance ya. Kalian disuruh untuk seimbangkan hati dan pikiran kalian, buat sebuah keputusan yang tegas, katakan dengan lantang ya. Carilah kedamaian hidup kalian sendiri. Jangan bergantung lagi pada orang ini. Lebih baik kalian, sekali lagi ya, lebih baik kalian yang memutuskan orang ini ya, daripada suatu saat nanti ya, orang ini yang memutuskan diri kalian. Karena saya lihat orang ini bakalan memutuskan diri kalian suatu saat nanti. Ya kan? Saat kalian memutuskan orang yang satu ini ya, kalian masih memiliki harga diri lagi. Kepala kalian masih bisa tegak terangkat lagi. Tapi kalau suatu saat kalian bertahan terus kan, karena bucin atau kayak gimana ya, kalian ya tiba-tiba diputusin atau tiba-tiba di ghosting ya oleh orang yang satu ini kan, kalian akan kehilangan harga diri kalian guys ya, kehilangan muka kalian di hadapan orang-orang ya, kalian diledekin, diketawain kan, karena kebucinan kalian kan. Tapi kalau kalian memutuskan orang ini terlebih dahulu ya, kepala kalian masih bisa terangkat lagi berhadapan dengan orang-orang lagi, karena posisi kalian yang memutuskan si orang tersebut yang mengakhiri hubungan ini dengan orang yang berdealing dengan kalian ini guys. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, karena itu tidak penting bagi diri saya. Awal mula saya membuat video ini juga tidak peduli ya, atau tidak mementingkan kalau readingan saya ini bisa resonate untuk diri kalian. Yang saya harapkan ya, semoga readingan saya ini bisa berguna saja untuk kalian ya. Dari bacaan-bacaannya, saran dan pesannya untuk diri kalian ya, supaya kalian bisa ambil saran dan pesan positif itu, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang seharusnya kalian hindari demi mencegah atau antisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke guys? Dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan yang terbaik satu sama lain, yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.